Kita ke informasi lain, pemirsa, rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oknum TNI terhadap istrinya di Deli Serdang, Sumatera Utara mendapat perhatian warga. Ya, keluarga yang emosi memaki tersangka dengan kata-kata kasar. Emosi keluarga dan warga memuncak saat rekonstruksi pembunuhan yang dilakukan oknum anggota TNI Serma TDA terhadap Astri Gustina yang merupakan istrinya di Desa Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Keluarga korban bersama warga teriaki tersangka Serma TDA dengan kata-kata kasar saat peragakan adegan pembunuhan. Keluarga yang emosi kembali memaki tersangka saat akan pindah lokasi rekonstruksi pembunuhan. Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat mengungkapkan ada 86 adegan yang dilakukan dalam rekonstruksi ini. Keluarga korban yang hadir di rekonstruksi mengaku tidak puas, sebab dinilai ada adegan yang ditutupi. Rekonstruksi pembunuhan oleh Serma TDA terhadap Astri Gustina yang merupakan istrinya sendiri dikawal ketat petugas. Dari Binjai, Muhammad Zainal Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan di Surabaya, Jawa Timur mengevakuasi jenazah pemuda tenggelam di Sungai Jagir. Korban yang merupakan seorang pengamen diketahui tenggelam setelah menceburkan diri ke sungai karena panik melihat patroli Satpol PP. Tim SAR gabungan Kota Surabaya mengevakuasi jasad anak muda berusia 20 tahun yang tenggelam di Sungai Jagir, Surabaya, Jawa Timur. Diketahui korban menceburkan diri ke sungai karena panik kabur melihat patroli Satpol PP. Pasalnya korban saat itu sedang mengamen di perempatan Jalan Jagir, Wonokromo. Jasad korban berhasil ditemukan tim SAR gabungan berjarak 500 meter dari lokasi jembatan Jagir tempat pertama kali korban menceburkan diri setelah 2 hari operasi SAR dilakukan. Air berangsur-angsur surut, dorongan air dari pintu air mulai terasa kuat dan disitulah korban diindikasi dan dimonitor oleh rekan-rekan yang ada di posko mengambang bersama arus air. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo Surabaya untuk proses lebih lanjut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Setelah menetapkan 8 tersangka, Polda Metro Jaya kembali membekuk 7 orang dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Mereka diduga sebagai bagian dari aktor dalam kasus pembunuhan ini. Kendati demikian, Polda Metro Jaya belum mengungkap detail tentang konstruksi kasus tersebut termasuk motif penculikan dan pembunuhan ini. Hingga saat ini Polda masih berupaya mendalami dan mengungkap motif pembunuhan Ilham Pradipta serta meneliti konstruksi tiap pelaku dalam kasus tersebut. Polda juga menyebut salah satu orang yang ditangkap merupakan pengusaha di bidang pendidikan dan cukup populer sebagai influencer di media sosial. Kasus ini akan diungkap secara tuntas, profesional, akuntabel, transparan, berdasarkan SOP yang berlaku. Saat ini tim gabungan masih bekerja, yaitu rekan-rekan kami dari Subdit Resmob, kemudian Subdit Jatanras, dan di awal penanganan oleh rekan-rekan kami dari Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini masih terus bekerja, ya. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Lagi yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya.
Ya, sebelumnya pemirsa, keluarga mengungkap kejanggalan terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal. Sempat mencoba menahan diri karena masa berduka, keluarga almarhum diplomat muda akhirnya mengungkapkan kejanggalan baru terkait ponsel dan akun media sosial almarhum yang sempat aktif setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Menurut pihak keluarga, ponsel Arya sempat menunjukkan tanda aktif sehari setelah ia ditemukan tewas. Pernyataan ini muncul karena pada malam 7 Juli 2025, Pita, istri Arya, mengirim pesan WhatsApp tapi hanya centang 1 dan esok paginya sekitar pukul 10, pesan tersebut berubah menjadi centang 2 yang menunjukkan jika ponsel tersebut aktif. Awalnya keluarga mengira ponsel tersebut mungkin sudah dibuka oleh pihak kepolisian, namun belakangan polisi menyatakan bahwa ponsel utama Arya justru hilang dan hingga kini belum ditemukan. Kejanggalan muncul saat akun Instagram Arya tiba-tiba menunjukkan status aktif. Instagram dari almarhum saat ini on, padahal dikatakan HP-nya hilang. Dan salah satu fakta lainnya adalah istri atau keluarga dari almarhum itu mencoba lagi mengirimkan pesan singkat lewat WhatsApp dan itu centang 2. Berarti kan on kalau centang 2. Nah, ini menjadi misteri juga. Dikatakan HP-nya hilang. Tapi kok bisa ada on di Instagram dan centang 2? Nah, inilah hal-hal ini salah satu beberapa hal yang perlu kita dalami bersama dengan penyelidik. Istri almarhum mengaku memiliki akses ke seluruh akun media sosial Arya karena mengetahui kata sandi yang diberikan langsung oleh almarhum. Namun saat ini tidak bisa lagi login ke akun suaminya. Tim Liputan iNews melaporkan. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia ada seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang aktif. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada mengaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Diandra Mukti, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. KPK terlibat. Kita harus tunggu. Ini mewakili disiplin. Mengupas isu-isu terhangat. Eleftilin balistik. Iran sudah mengklaim mereka menang. Very dangerous, Pak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Jangan dilanjutkan. PBB harus turun. Mitigasi diperlukan. The Prime Show di Sindo News TV.